Halo, Halo Kak Rijo, Annyeonghaseyo. selamat malam. Annyeonghaseyo. Saya akhirnya kita nyambung juga Iya, ya. bagaimana Mbak? Bagaimana? Halo, halo Kak Rijo. Iya, ngomong aja. Aku tadi kebiasaan si baby. Oke, 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 oke. Nah, Gimana? hari ini Ah, kita mau ngomongin soal film, asik. iya, film Forgotten yang bikin kita deg-degan abis Bener. Netflix. Forgotten tuh film tahun berapa sih Kak Rijo? 2017 ya? Eh, baru 2017 apa 2018 ya, sebelum Kang Hanel military. Jadi dia tuh baru setahunan kan kalau nggak salah wamilnya. Mm-mm. Kayak film terakhirnya gitu deh itu. Oh, itu kayak film Goodbye yang sebelum masuk Wamil. Iya, cuman Ah, karena langsung ke Netflix jadinya nggak ada hype-nya ya. Beda sama kayak Park Bo Gum nih, mau wamil kan ada film lah, ada drama, ada orang nggak drama. cepet lupa gitu kan. Iya, iya, iya. Mm-mm. Oke, oke. Malam ini kita bakalan ngomongin Forgotten, geng. Hmm. Tahun 2017. Oh, nggak salah. Pemerannya ada siapa aja Kak Rijo? Kang Udah pasti Hanel, pikirin. terus ada Ajusi yang muncul di 1000 drama lain, ada Ajuma yang muncul di 1 juta drama lain. Aku lupa nama-namanya. Dan yang jadi Hyungnya Kang Hanel ini kayaknya dia spesialis film produksi khusus Netflix karena aku ketemu dia di 2 film lainnya. Oh iya, Uh-uh. apa aja tuh judulnya? Yang satu judulnya Ilang Wolf Brigade, satu lagi aku lupa karena agak membosankan jadi aku drop. Oh, soalnya si Hyungnya ini aku sejujurnya beberapa kali ngeliat dia tuh kayak di drama-drama, di drama apa di film gitu. Film-film yang thriller juga gitu. Nggak pernah film yang Dia cerita aja. cinta-cintaan gitu ya. Iya, benar-benar. Yang Bener ya? yang di Ilwang Brigade ini nggak apa-apa ya bahas dia bentar ya. Aku bahkan nggak Betul, inget betul. loh namanya karena nama mereka kan mirip-mirip. Itu Oh, oh, dia oh, oh. berperan sebagai agent NIS yang kejam. Jadi di situ tuh banyak main darah, tembak-tembakan lah. Kayak gitu peran-peran dia Ah, nggak berkesan tapi ya spesialis begitulah kayaknya. oke, oke. Halo, ada Ada Sandi. San kayaknya ya. Oke, sebelum kita masuk ke film, ke pembahasan film Forgotten, siapa nih yang mau nyeritain sinopsisnya nih? Lancin aja, ntar aku tanggepin deh. Oke, oke. Ya. Jadi film Forgotten nih, eh plotnya tuh menurut aku kayak menipu penonton gitu. Awalnya tuh kayak drama. Aku pikir, wah ini kayaknya genrenya thriller, tapi kok drama gitu awal-awalnya. Soalnya awal mula tuh diliatin kalau kilas balik. Oh, pertama-tama tuh dibuka sama suara dulu. Kamu membunuh seseorang. Enggak gitu deh. Jadi kita tuh bingung. Ini apa nih ya? Ternyata kayak semacam mimpi. Yeah. Aku pikir awalnya Kang Hanel tuh oh memang beneran mimpi gitu. Jadi pas naik mobil, Kang Hanel tuh mau pindah ke sebuah rumah baru bersama keluarganya. Dia punya seorang kakak cowok dan ayah ibu. Sepertinya kayak keluarga bahagia gitu. Jadi waktu awal-awal drama diliatin betapa Kang Hanel nih mendamba karakter si kakaknya gitu. Dari kecil kakaknya tuh bener-bener bisa dibanggain, pinter main, pinter olahraga, pinter pelajaran, nggak pernah berkata-kata kasar, pokoknya sempurna banget. Tapi pada suatu hari si kakaknya ini ngalamin kecelakaan, jadi kakinya tuh pincang di sebelah kanan kalau nggak salah. Terus habis gitu jadi nggak abis gitu si kakaknya nih bener-bener kalau di Korea tuh denden ya, apa tuh, dijadikan selain kebanggaan keluarga juga dijadikan apa sih, panutan. denden tuh apa sih? Kayak semua ibunya bapaknya minta tolongnya ke kakaknya gitu. Bisa dijadikan sandaran ya. Andalan, panutan. Andalan. Profesor juga abis kan, gitu pinter katanya. Terus habis gitu pada suatu malam
setelah habis pindahan, oh iya, ibunya tuh nggak bisa minta tolong ke Kang Hanel, soalnya Hanel ini anaknya gampang histeris, jadi kayak punya semacam penyakit gitu. Iya. Penyakit gampang histeris. Penyakit gampang histerisnya ini harus diobatin sama Obat. pengobatan yang rutin. Namanya neurostania gitu deh, nama sakitnya sih Kang Hanel nih. Iya. Terus habis gitu karena dia minum obat setiap hari, ibunya juga nggak berani minta tolong. Jadi pas pindahan tuh dikit-dikit yang dipanggil Hyung gitu. Pokoknya intinya si kakak inilah yang jadi kebanggaan keluarga. Terus pas makan malam keluarga malamnya udah habis beberes kamar nih, ceritanya kan habis pindahan. Mereka makan bareng terus ada bunyi gitu. Hah? Bunyi apa sih deh? Bunyi apa sih? Bunyi apa? Oma apa gitu. Terus oma apanya bilang bunyi apa? Nggak dengar bunyi apa-apa. Mungkin bunyi petir mungkin kata bapak ibunya teh. Terus enggak bukan. Tapi memang nggak lama kemudian setelah brek gitu, terus bunyi petir sih ger gitu. Abis gitu kita makin penasaran, waduh, ini mungkin film hantu kan? Awalnya aku mikir drama, abis gitu karena kejadian itu aku mikir film hantu. Ini jadi film hantu apa ya? Abis gitu yang paling mengerikan tuh pas mau tidur itu udah mulai scene-nya tuh agak-agak serem gitu ya. Jadi tidurnya masih sama Hyungnya nih si Kang Hanel. Habis gitu pintunya setengah-setengah kebuka, dia tuh sambil dengerin lagu lawas gitu, terus di disman terus habis gitu pas ngelihat pas sambil dengerin ternyata ada bunyi kedebuk lagi. Lah, bunyi apa nih gitu. Pas mau dibuka seperti drama-drama pada umumnya, pas mau didedet gitu, ternyata si kakaknya nyentuh bahunya si Kang Hanel. Iya, buyar deh. Buyar. Terus aku kaget banget itu. Loh, aduh. Gamcak ya gitu. Habis gitu sama kakaknya. Karena kayak film itu terus disorotnya tuh si pintu yang di ujung lorong. Itu aja bolak-balik kan kita jadi deg-degan, ada apa di situ. Kirain beneran hantu gitu. Terus habis gitu udah beres gitu si Hyungnya ngajakin ke taman. Kita jalan-jalan aja yuk gitu. Padahal lagi hujan loh itu. Ya wes akhirnya jalan-jalan lah gitu. Pas jalan-jalan Hyung ditelepon sama si ayahnya. Kamu cepetan pulang gitu kali ya. Terus habis gitu si ayahnya terus si Hyungnya bilang, kamu jangan kemana-mana ya, aku mau pulang dulu sebentar gitu. Nah pas perjalanan pulang ternyata Hyungnya tuh dicegat sama orang-orang jahat. Orang-orang jahat. Kaget banget pas di situ. Iya. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana. Ujuk-ujuk tuh terus Kang Hanelnya lari. Wah, kakakku gitu. Itu tuh yang bener-bener aku tuh mikir Kang Hanel di sini tuh di drama ini bakalan di film ini tuh bakalan banyak lari-lari lagi. Kayak di Midnight Runner-nya dia sama Park Seo Joon. Iya. Terus dia tuh lari-lari kakak gitu. Aduh, itu tuh bener-bener yang ini kenapa jadi film ini bener nih thriller, udah bener on track nih. Pas pulang ke rumah pingsan si Kang Hanel ya, kakak diculik gitu. Terus bapak ibunya terus pingsan. Terus pas sadar manggil detektif. Habis manggil detektif si detektifnya bilang, kamu salah, apa yang kamu lihat tuh salah. Padahal Kang Hanel tuh jelas-jelas ngelihat plat nomornya. Terus pas dicek memang ternyata si plat nomor itu kayak mobil mobil apa kali jurnalnya? Mobil platnya palsu, udah dicek ke dia. Platnya palsu katanya. Habis gitu mulai dia meragukan dirinya sendiri lagi. Oh iya ya, kenapa ya aku hari itu ya udah minum obat apa belum ya, udah mulai kayak gitu tuh. Dia sendiri meragukan dirinya sendiri. Habis gitu semakin hari, berapa hari nggak ketemu si kakaknya. Perjalanan tuh udah mulai bikin deg-degan. Ini kemana si kakaknya ini gitu. Setelah 14 hari apa ya, nggak salah 18 hari ya, kurang lebih 2 mingguan. Terus detektifnya kan kayak ogah-ogahan nyelidikin. Oh iya benar, udah mulai bosen ya, nggak ada kemajuan. Selain karena minum obat itu, dia kan juga 3 kali gagal ujian. Jadi kan ditunjukin dia belajar terus kan. Blur, ini mana yang dia mikir dunianya sendiri, mana yang di luar. Setelah kakaknya balik, awalnya nggak apa-apa ya, awalnya nggak kenapa-napa sampai suatu malam apa yang terjadi.
Misteri sih sebenarnya mulai dari kakaknya balik ya. Aku tuh udah mulai Ya, ngerasa kayak dia tuh berbohong sih sebenarnya. Jadi kayak kayak beda aja. eh, pas ditanyain bilangnya kayak enggak, aku nggak inget apa-apa gitu. Aku tuh udah mulai di situ kayak kakaknya udah nggak bisa dipercaya lagi tuh kayak jadi orang lain. Aku tadinya mikir tuh kayak semacam kill me heal me gitu, udah jadi dua kepribadian. Terus kayak diapain sih, dijahatin sama yang nyulik, terus akhirnya dia jadi kepribadiannya ganda. Aku mikirnya gitu tadinya. Terus Iya. mikir-mikir lagi pas satu malam ya, si kakaknya ini tiba-tiba pergi. Tiba-tiba pergi, tapi Kang Hanil masih yang paling cuman keluar sebentar jalan-jalan gitu. Terus hari berikutnya pas pergi lebih mencurigakan, si Kang Hanelnya ngikutin dari belakang dong. Aku tuh udah yang deg-degan gitu, ternyata bener apa kakinya tuh jadi nggak pincang. jadi nggak pincang. Itu tuh udah mulai yang deg-degan. Aduh, ini ada apa gitu ya? Iya. Bener, mengerikan banget itu. Terus habis gitu diikutin terus, akhirnya udah mulai contemplating tuh yang pas si Kang Hanelnya dikejar-kejar sama itu sih, dikejar-kejar Perkawanan si sama bapaknya kakak. ya. Oh, sama itu ibunya yang di depan rumah itu loh Kak Rijo. Pertama kan waktu dia ngikutin kakaknya setelah kakaknya nggak pincang lagi, gap di area pertokoan yang gelap itu ya. Terus diancem ya, terus dia ngerasa, aduh ini kenapa, akhirnya dia pulang ketakutan. Terus dia ngedenger ibunya ngomong sama bapaknya, ini gimana nih, harusnya kan nggak kayak gini skenarionya. Nah, kita ini kan artis yang disewa gitu kan. Mulai dia yang what? Apa ini keluarga gue bukan sih gitu kan. Iya benar. Mulai itu kita detak jantung tambah serem ya. Yang paling serem tuh menurut aku malah yang pas itu sih Kak Rijo. Iya, yang pas dia denger ibunya ngomong gitu di telepon. Terus Kang Hanelnya tuh berusaha melarikan diri, tapi dia masuk ke pintu belakang itu. Terus aku udah mulai aduh ini ketahuan apa enggak ya. Tapi aktingnya pinter banget sih pas di situ. Terus dia manjat sampai ke kamar lagi, kan kelihatan kayak ibunya juga udah mulai curiga gitu. Kamu tidur tapi kok keringetan gini, padahal jendelanya dibuka gitu. Pinternya si Kang Hanel, dia nggak bilang lagi, nggak bilang, nggak kasih alasan kalau dia denger sesuatu gitu. Orangnya nggak ember ya. Udah ketakutan setengah mati padahal tuh ya. Bener. Kali ini gue tinggal sama siapa, 3 orang ini siapa, belum lagi misteri pintu di ujung lorong yang terus mengeluarkan suara aneh tuh, bener. Iya, udah mulai serem di situ. Terus begitu si Kang Hanelnya habis gitu melarikan diri dari rumah itu kan, lari lagi dia gitu. Wah, itu bener seru banget itu. Di saat dia keluar rumah, ibunya keluar dari rumah, bapaknya pulang kerja, kakaknya dari arah yang berlawanan juga. Wah, kayak berasa dikepung gitu. Habis gitu, dia lari gitu, lari sampai akhirnya dia ketemu polisi untungnya ya. Tapi dramatis sih waktu itu, sampai yang ketabrak-tabrak mobil polisi itu. Aku sampai mikir, oh beneran nih jodohnya emang jadi polisi gitu. Jadi inget Midnight Runner lagi gitu pas adegan itu gitu. Habis itu yang kaget lagi ya, yang di kantor polisi itu ya. Iya, begitu dia natap cermin. Oh, awalnya kan dia bilang dia kelahiran tahun berapa ya. Terus polisi, sebentar ya, ekspresi mukanya tuh kayak yang tukang bantu pindah-pindah itu loh. Waktu dia manggil Hyung, kan si tukang yang bantu pindah-pindah nanya, kamu umur berapa emangnya? Mungkin waktu itu kan dia udah kelihatan much older. Tua ya. Nah, begitu di kantor polisi, sepertinya mungkin ada juga jerat tertentu di rumah itu. Tiba-tiba terbukalah matanya dan keriput-keriput itu, ternyata dia umur berapa Lencin sebenarnya? 40 berapa? 42 ya. Dia 10 tahun 20 tahun lebih tua dari yang dia sangka gitu. Itu aku udah mulai heran. Itu apa gitu ya? Udah mulai heran banget tuh pas di situ. Iya, itu revelation banget buat penonton yang jadi selama ini cuma pikiran ya. Terus apa dong motifnya? Kan mulai dari situ. Iya. Wah, keren banget sih tapi Forgotten. Gimana ya cara dia nemuin ternyata ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang dia nggak sengaja lakukan waktu itu. Aku agak lupa. Kalau nggak salah waktu itu habis dia ketahuan umurnya, terus dia tuh kayak meratapin
gimana sih, kayak balik ke rumah lagi gitu, mempertanyakan siapa sebenarnya orang di rumah itu gitu. Akhirnya pas dia balik lagi, si Hyungnya ini bilang, sebenarnya kita ngelakuin ini karena kita mau membuka sebuah kasus gitu. Hah? Kasus apa? Karena ternyata kamu seorang pembunuh, itu udah ngaku si Hyungnya. Dia makin gini, gak mungkin, aku tuh orang paling sabar, dia bilang gitu. Pokoknya intinya dia membela diri lah. Gak mungkin aku kayak gitu, aku tuh gak mungkin bunuh orang, gak mungkin terus. Akhirnya disadarin dari hipnotisnya, pak gitu. Pas disadarin itu makin, hah? Ternyata kejadian selama ini yang di episode yang di awal-awal itu kebuka semua, Sret. Ternyata dia tuh dalam masa interogasi polisi, udah pakai cara apapun polisi, ternyata nggak bisa membuka kasus itu gitu. Jadi ingatannya si Kang Hanel sendiri tuh kayak udah dimanipulasi sama dirinya sendiri gitu. Dia terkunci. Kayak nggak bisa ingat kejadian itu sama sekali gitu. Terus dia sendiri juga mikir, emang aku pernah bunuh apa? Udah bener-bener kayak orang amnesia gitu. Iya. Akhirnya pas dia tuh di saat antar denial sama nggak denial itu menemukan kebenarannya itu, dia tuh lari dari si Hyungnya ini. Iya. Jadi gitu. Sebelumnya pas sesudahnya dia ngebuka kamar itu, akhirnya kamar yang setting sama seperti malam di mana dia nggak sengaja ngebunuh anak cewek itu, padahal dia kan ditugaskan sebenarnya ngebunuh emaknya doang. Benar-benar. Jadi karena si bapak palsunya itu sebenarnya seorang ahli hipnotis ya. Iya, hipnotis. Dia merancang semua kan. Dia yang bikin suara-suara itu, karena itu yang didengar sama anak yang survive pada malam dimana harusnya Kang Hanel ngebunuh, sama darah di mana-mana, terus piano, terus kursi yang terjungkir balik, semuanya tuh dibikin settingnya sama seperti malam dia harusnya melakukan kejahatan itu supaya membangkitkan lagi memori. Teorinya kan gitu. Kita memicu ingatan yang sudah terkunci atau sudah lama sengaja dilupakan dengan menghadirkan kembali suasana pada saat itu kan. Gitu. Di situ langsung tambah kaget ya. Cowok begini masa sih bisa gitu kan. Bener. Terus gimana dari Lancin? Terus flashback lagi ke kejadian itu gitu. Wah, itu bener-bener deh, gak nyangka gitu. Ternyata seseorang baik itu bisa jadi jahat gitu. Gimana sih? Jadi dia tuh aslinya baik, aslinya cuman pengen dapat uang. Awalnya tuh ceritanya dia tuh cuman pengen dapat uang dari seorang dokter. Ceritanya waktu itu lagi resesi yang 2098. Oh iya, 98 yang gede-gedean itu. Semua orang tuh jatuh miskin karena bangkrut gitu. Udah bangkrut, orang tuanya dia meninggal nggak salah. Terus kakaknya kecelakaan apa ya? Jadi dirawat. Kecelakaan, mobilnya nabrak. Oh iya. Kakaknya koma. Terus habis gitu si kakaknya ini koma dan harus segera dioperasi, nggak punya biaya. Kang Hanel tuh berusaha nyari uang kemana-mana, berusaha nyari kerjaan sambilan gitu, tapi SMA. Iya, kasihan banget, nggak ada yang mau nerima dan nggak bisa minta gaji di awal ya. Dia kan pengennya minta uang gajinya di awal dong gitu. Terus nggak ada yang bisa. Akhirnya pada suatu hari ada yang nge-SMS dia gitu di kayak zaman dulu chatting room kayak ya. Chatting room gitu. Chatting roomnya. SMS, ada yang bikin iklan. Tiba-tiba dia tuh diketawarin, kamu boleh, kamu akan aku kasih uang, sejumlah uang kalau berhasil menyelesaikan misi ini gitu. Misinya sebenarnya simpel aja sih, cuman tolong bunuhin istriku, tapi jangan sentuh 2 anakku gitu. Pas dia ya udahlah, aku bakal ngelakuin ini gitu demi kakaknya dia yang di rumah sakit itu. Terus dia datang ke rumah itu mengendap-endap gitu. Terus pas sampai nggak tega, udah mulai nggak tega, enggak. Jadi antara ragu-ragu gitu, iya enggak gitu. Di antara dia ragu-ragu itu malah karena panik kan ngelihat orang asing masuk ke rumah bawa pisau. Akhirnya ibunya panik, anaknya dulu yang kakaknya ya, yang anaknya yang nyuruh ini ketusuk nggak sengaja.
ibunya Heeh. histeris, gitu. Habis gitu ketusuk juga. Aduh, mau Iya, dikasih. di satu ruangan itu yang ada pianonya. Oh, Terus di kamarnya ada si adiknya, anaknya. terus ada adiknya si cowok ketinggalan di bawah dan si Kang Hanel sempet kontak sama dia bilang kamu hitung sampai 10 ya, tunggu sampai polisi datang. Itu kan udah ketahuan banget sebenarnya dia nggak niat ya. Itu kayak ya udah kadung basah terus aduh kasihan banget lah pokoknya. Tapi Kita aku jadi nggak, simpati. iya, tapi nggak sukanya tuh kenapa dia tetap menyalahkan orang lain ya, padahal dia yang salah ya. Kan dia yang nusuk, tapi dia tuh kayak nyalain, kamu sih teriak, jadi aku berbuat seperti ini. Itu kayak seperti blame blame on others gitu menurutku. Karena dia kan anak 20 tahun. Dia Oh, sendiri belum pasti. dewasa kan hitungannya. Bener. Kenapa disalahin sama keadaan, kenapa tiba-tiba kebeban Hyungnya, kenapa tiba-tiba krisis. Dia juga nggak punya siapapun jadi sandaran ya. Iya, iya, Terus iya. terakhirnya, awalnya kan dia nggak tahu kalau itu dokter yang ngerawat kakaknya. Dia Oh cuma iya, iya. nerima iklan itu. Terus terakhirnya pas udah ditransfer baru tahu untuk mendapatkan asuransi jiwa ya. Dia tambah shock ya. Bener. Maksudnya Tragis lebih banget. baik mungkin kalau orang yang nggak dikenal, tapi ini kan dia tahu orangnya gitu kan yang ordering killing itu. Terus pas endingnya memang tragis banget lagi nih. Endingnya si Kang Hanel nemuin yang nyuruh ini. Kenapa dok? Kenapa kamu tega banget nyuruh aku kayak gini gitu. Terus habis gitu si dokternya enggak. Ya terus habis gitu juga jatuh dari atap. Iya. Jadi Ternyata si kayak anak kecil keluarga mati yang semua. survive itu adalah si kakak palsunya. Iya, si Semua itu Hyung. dirancang sama sebentar ya. Abang, mama nggak kedengeran, jangan berisik. Si kakaknya itu gede, si anak yang survive malam itu gedenya kan mendendam, terus dia juga uangnya itu diambil sama semua familinya, dia akhirnya sendirian. Terus bapaknya karena ngerasa bersalah jadinya bunuh diri ya kalau nggak salah ya. Bapaknya jatuh. Oh jatuh ya. Intinya dia sendirian, dia nyalahin dunia, terus dia bertemuin si Kang Hanel dan dapat pengakuan ya kan. Cuman sampai akhir si Kang Hanel nggak ngasih tahu kalau itu bapaknya yang menyuruh demi uang asuransi. Dia masih baik lah, dia masih pengen anak itu punya ingatan yang baik gitu akan keluarga. Gitu. Akhirnya itu yang benar-benar bikin what? Tapi sebenarnya anaknya udah bisa nangkep sih, karena anaknya udah bisa nangkep kalau maksudnya Kang Hanel melindungi. Soalnya dari terakhir anaknya udah bilang, kamu ngomong yang jujur gitu. Enggak, ini tuh murni karena kesalahanku gitu. Tapi dia udah bisa nebak kalau Kang Hanel tuh bohong gitu. Jadi sebenarnya anaknya udah tahu keburukan si bapaknya. Akhirnya ya dia mengakhiri hidupnya juga gitu. Itu tragis banget sih, semuanya ujung-ujungnya mati. Yang satu tuh ya nyuntik racun, yang satu lagi lompat dari jendela. Udah ditunjukin lompatnya tapi kita nangkep lah ya. Bener. Cuman kaget. Maksudnya dia tuh masih, menurut aku ya, waktu hipnotis itu dia masih ingat keluarganya, kebaikan keluarganya walaupun semu. Makanya dia sampai akhir tuh bilang enggak, salah aku aja. Itu yang aku terkesan banget sih sama aktingnya Kang Hanel, nggak nyangka ya men. Dari Midnight. Iya bener. Tiba-tiba serius banget jadi ajusi kan ceritanya dengan umur. Aku tuh paling suka lagi ekspresinya dia pas kaget pas tahu dia udah tua itu loh. Iya. Itu tuh sama pas ketakutan. Pas dia ketakutan, ini aku tinggal sama siapa, itu bener-bener dalam hatinya tuh keluar semua gitu. Emosi-emosi kayak dia tuh bingung, sedih, kecewa gitu itu loh. Iya. Udah pernah nonton, juara deh actingnya. Buat yang udah nonton Kang Hanel di Moon Lovers, Scarlet Heart Trio, sama apalagi ya, The Hire, kan belum gitu ya. Dombek itu kan sesudah tapi sudah mana. Sebelum itu dan Midnight Runners kita bisa ngelihat dia punya variasi genre yang panjang gitu, dan dia bisa menyelami karakternya tanpa ngerasa terjebak dengan satu karakter. Kayak misalnya kan ada aktor yang kita tahu spesialis Uripea gitu kan,
ada yang spesialis Heeh. polisi, mana-mana polisi aja, spesialis dokter, Heeh. drama beda, universe-nya beda, jadi dokter lagi gitu. Cuman si Kang Heeh. di usia yang muda, waktu itu dia masih sekitar 28, 27, 28, dia berani ngambil tantangannya kayak gitu. Aku kagum loh, dia udah kayak ini bakal rising star nih, makin tua makin aging like a fine wine kira-kira begitulah Mm-mm. ya Kang Hanul. Oke, aku tuh kecewa banget waktu di drama When the Camellias Bloom tuh rasanya kayak, lah Kok gini? kenapa dia jadi polisi Iya. polisi polisi Pabo gitu. Aduh, aku tuh kecewa banget. Makanya nggak lanjut nonton dramanya itu. Nggak selesai aku nonton itu. Sama, aku nggak seneng dengan karakter bucinnya yang kurang pakai akal sehat. Kerasa sih dia punya karakter tulus ya, bener-bener sepenuh hati gitu kan kalau udah komit. Cuma bucinnya itu apa sih, kayak estok banget gitu. Luna lagi ya. Sebenarnya aku tuh masih kayak orang Jawa gitu. Jadi kalau ngeliat orang bucin terus begitu sama orang yang lebih tua, kenapa sih gitu loh? Gak bisa kenyataan itu gitu. Dan karena udah nonton Forgotten sebelum dia wamil, begitu ngeliat itu tuh jomplang. Jadi kayaknya walaupun cuma mau kembaliin citranya ya. Iya, walaupun banyak dipuji dan dia kan memang pernah di interview something aku lihat, aku baca nonton, dia bilang memang pengen mencoba sesuatu yang baru ya. Oke, mungkin untuk karirnya, tapi sebagai fans kurang srek. Iya, terus sebenarnya aku tuh kagum sih, Gong Yoo-jin pinter banget ngidupin karakter si Kamelianya ini, si Dongbek ini. Aku tuh kagum. Terus dipasangin sama Kang Hanel, kayaknya memang mungkin sutradaranya nggak tahu ya. Aku tuh ngerasa kayak salah pasangan gitu. Harusnya sama yang lebih tua aja gitu kan, sama Jo In Sung nggak pernah. Pokoknya intinya sama yang lebih toa, jangan Kang Hanel gitu. Kayaknya terlalu berharga buat seorang Nuna. Jarak umur kan usia lumayan kan? Lumayan, hampir 10 tahun apa lebih ya. Memang kayaknya Kang Hanel itu sih pernah dia diwawancarai, mungkin aku nggak tahu sih, ini mungkin menghargai lawan mainnya. Dia bilang katanya idol banget gitu sama si Gong Yoo-jin gitu, tapi yang nggak jadi bucin juga gitu. Sama itu nonton berapa episode awal tuh udah kayak Blur ini ngebucin di karakternya atau emang begitukah dia gitu kan. Terus kita tuh udah ditunjukin kan sama pelakunya, jadi udah nggak seru lagi, udah bisa ketebak gitu. Terlalu awal sih ya itu untuk jadi misteri. Kalau cuma sekedar penerimaan orang terhadap single mother masih oke lah, tapi dengan misteri itu cuma kurang greget lah. Gak suka. Iya. Benar. Kang Hanel tuh yang oke tuh di filmnya yang di Forgotten ini, sama Midnight Runner oke lah. Sama Park Seo Joon tuh keren banget ya jadi bromance ya. Iya, itu berdua. Cuma kalau salah satu hilang nggak bisa, filmnya itu emang harus berdua itu ya. Dan dia nerdy tuh, lucu, cute banget. Iya. Kapan-kapan kita bahas Midnight Runner ya. Boleh banget. Oke, karena ini udah lama Kak Rijo. Jadi kesan Kak Rijo sama film Forgotten apa nih? Sejauh ini udah nonton banyak film Korea di Netflix. Aku ngeliat Netflix tuh khususin diri ke film-film jenis ini ya, thriller, drama keluarga. Terus dia banyak ngambil unsur Hollywood. Contoh nyatanya tuh drama kayak Vagabond ya. Jadi nggak akan heran sih kalau kedepannya dia masih pakai format ini, masukin rasa Hollywood ke film Korea buat ngejangkau pasar yang lebih luas. Karena kan sejauh yang kita tahu, film Korea yang kita tahu di situs-situs yang banyak yang nggak resmi itu kan tema-temanya kebanyakan keluarga, romansa, jarang thriller atau spionase atau crime yang gimana banget. Ini industri film Koreanya di sana melebarkan sayap, terus aktor-aktornya juga banyak yang mencoba hal baru. Contohnya aja kayak Lee Jae-hoon kan di Time to Hunt itu kan keluar banget dari zona nyamannya dia. Forgotten menurut aku film yang bagus, tonggak buat perjalanan baru film Korea di platform yang internasional. Kedepannya kita akan lihat lagi yang tipe-tipe begini, tapi semoga nggak cuma membuat jenuh pasar dengan genre yang sama. Semoga masih ada ciri khas Koreanya, nggak cuma ngomong Hollywood gitu. Oke. Oke. Terus kalau disuruh kasih nilai Kak Rijo, Forgotten dari 10 berapa nilainya?
10, 8,5. Wah, keren. Terus Karena film satu setengahnya itu karena aku tuh nggak suka ada tipikal drama Korea di ujungnya. Gimana keluarga si Kang Hana dan keluarga Hyungnya sebenarnya pernah ketemu bersinggungan di satu hari di sebuah danau. Ingat kan? Iya, bener-bener di taman itu ya. Iya, dan kecelakaan itu terjadi pada hari itu. Pada hari mereka pulang dari danau itu. Iya benar. Ternyata mereka tuh udah terkampung takdirnya ya. Iya, nah itu kan drama Korea banget kan. Satu Seoul tuh udah kayak satu RT, ketemunya lu lagi. Jadi buat aku itu agak ngerusak karena mendingan yang dari out of nowhere terus terjadi daripada dulu pernah selisih jalan nih hidupnya, terus jadinya muter satu lingkaran full circle, terus jadi kayak menyelesaikan yang belum selesai masa lalu. Itu terlalu rapi gitu, terlalu khas drama Korea. Iya. Ditinggalin di scene udah dua-duanya meninggal dengan cara masing-masing gitu. Aku tuh lupa banget sih yang itu. Tapi iya sih. Aku tuh bener kagetnya di situ sih. Dia bisa tersenyum lebar saat yang paling terkesannya pas di taman itu dia tuh bisa tersenyum lebar gitu. Jadi tandanya itu momen yang paling bikin dia bahagia dalam hidupnya gitu. Iya, dia sempat kontak kan sama yang jadi Hyungnya. Sempat ngegendong juga. Jadi makanya kayak iya, kenapa hidup kita jadi begini, tragis. Iya. Terus termasuk drama aku sih nggak mempermasalahkan scene yang itu sih. Jadi lebih kuat. Jadi sepanjang film itu diperkuat sama benang merah yang pas endingnya itu. Kalau menurutku it's okay lah karena aku tuh pecinta sesuatu yang karakternya kuat. Gimana sih? Jadi ternyata mereka tuh ada alasan kuatnya. Jadi adalah tuh bener-bener mikirin konsepnya kalau ternyata mereka tuh pernah begini loh di masa lalu, makanya jadilah masa depan yang seperti itu gitu. Abis gitu masuk trailer yang recommended ditonton nggak? Iya dong, iya beda banget soalnya secara tema film dan Kang Hanel sendiri sih. Dia itu bener itu rising star-nya ya di situ dia ya. Lanjut kasih nilai berapa? Belum mau jawab tadi. Aku suka banget jadi 9. Karena aku tuh mikir ini tuh nggak kepikir sama sekali. Awalnya gue bisa nebak. Ya itu tadi pengamatan mataku tuh awalnya kayak drama, terus berpindah ke horor, terus baru di tengah-tengah baru kerasa thrillernya tuh langsungnya ternyata maksudnya sutradara tuh ini loh gitu. Terus yang paling terus grafik di film tuh bener-bener naik dari awal terus naik ke atas tuh kerasa banget di Forgotten. Terus endingnya dibuat kayak gitu, dibuat endingnya gitu tuh puas banget kita sebagai penonton. Itu kayak yang wah gitu. Kayak naik roller coaster kan, naik ke atas terus dihempas ke bawah. Bener, iya bener banget. Aduh, terus pesannya apa Kak Rijo? Setelah nonton Forgotten tuh ada kesan yang ditangkap apa gitu? Kesannya, nggak ada sih. Maksudnya temanya sendiri tuh cukup bikin kita merinding kan, cukup bikin kita, aduh jangan sampai kejadian ke gue gitu. Jadi nggak ada kesan, nggak ada sesuatu yang bisa bikin jadi pesan moral tuh nggak ada. Nikmati aja. Bener nikmati aja bener. Aku pas nulis di blog aku kan udah aku tulis di blog tuh. Aku tuh bener-bener kepikiran apa ya ini film pesannya gitu. Cuman terus aku mikir lagi kalau ternyata otak manusia tuh begitu canggihnya ya sampai bisa memanipulasi kenangan gitu. Iya nggak sih? Jadi awal tuh kepikiran kok bisa sih dia lupa sama masa itu. Kadang kan orang tuh suka memperpanjang masalah gitu. Gimana sih kalau misalnya aku tuh punya kejadian buruk, aku tuh malah nginget-inget itu terus, jadi kayak sebuah kesalahan, terus kayak nggak bisa menjalani hari berikutnya karena pernah merasa bersalah itu gitu. Tapi di Forgotten ini bener-bener ada gitu ternyata penyakit yang membuat seseorang tuh lupa sama satu kejadian yang traumatis gitu. Bukan penyakit sih di situ ya, Lencin. Itu memang mekanisme dia buat bertahan.
Jadi sama kayak orang yang split personality itu mekanisme dia buat bertahan sama lingkungan yang nggak kondusif buat dia. Misalnya nih ya kayak yang di Kill Me Heal Me kan, di siapa namanya Jisung itu ngebelah jadi 7 karena dia ngambil memori dari setiap perjalanan hidupnya buat menempatkan diri. Kayak waktu dengan bapaknya tuh pengen punya kapal feri, terus dia akan namain ferry itu dengan Park something kan, bapaknya namanya Park. Terus dia ngambil itu sebagai identitasnya, Ferry Park. Jadi menurut aku sih yang itu benar-benar murni pertahanan diri manusia, karena otak manusia dan kejiwaannya kan belum semuanya selesai dipelajari ya, ilmunya tuh terus berkembang gitu kan. Jadi mungkin kita akan menemukan film-film lain dengan isu yang lain tentang kesehatan mental lah, kesehatan jiwa dan sejenisnya. Dan amazing ya, ternyata kok diangkat sebuah film tuh menarik banget gitu. Iya, dan menghibur. Menghibur ya. Sama satu lagi sih, ternyata niat baik aja tuh nggak cukup ya. Jadi si Kang Hanel niatnya baik, awalnya pengen nolong si kakak. Jadi berakhir tidak baik karena dia tuh ragu-ragu, ya enggak gitu. Kemudaannya sih yang jadi faktor penentu. Ya kalau anak 20 tahun, 19 tahun dihadapin kayak gitu, kita sendiri aja belum tentu berpikir jernih kan ya, apalagi di kondisi krisis dengan tidak ada orang tua lagi. Kebayang sih struggle-nya. Ya. Bener-bener Forgotten tuh gak bisa terlupakan banget. Itu film yang aku tuh beberapa kali nonton. Jadi buat nge-review film Forgotten aku tonton lagi gitu. Buat sebenarnya udah dapet banget feel-nya. Cuman aku ceritakan di blogku tuh lebih ada pesan apa sih gitu. Itu aja sih. Iya. Susah dapet pesan yang positif karena mulai dari tega ngebunuh demi uang segala macam, kayaknya aduh udahlah hiburan aja kalau buat aku ya. Complicated banget itu. Iya Kak Rijo, terima kasih banget kita udah ngobrol. Gomawo buat waktunya. Ini kita tuh jam 9 dan ini podcast pertama. Semoga bakalan ada podcast berikutnya lagi dengan tema-tema yang seru ya Kak Rijo ya. Ya tentu saja. Oke, ada sahabat Drakor Class yang nonton juga. Yuk kita nonton Forgotten bareng-bareng. Dadah. Selamat malam. Selamat malam Kak Rijo. Annyeong.